Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alfa Rizky. Di sini saya mahasiswa Universitas Sibar Asia semester 1 program studi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Manajemen Teknologi Sistem Informasi. Materinya yaitu proses bisnis dalam manajemen teknologi sistem informasi. Apa itu proses bisnis dalam manajemen teknologi sistem informasi? Merupakan serangkaian langkah-langkah dan kegiatan yang dirancang untuk memastikan bahwa teknologi informasi diintegrasikan secara efektif dalam konteks operasional atau strategis suatu organisasi. Lalu di sini ada beberapa komponen. Di sini saya sudah merangkum beberapa komponen. Sebenarnya itu banyak komponen yang saya cari di internet, dan ada beberapa yang saya masukkan ke dalam materi yang akan saya sampaikan ini. Di sini ada beberapa komponen, yaitu pertama proses identifikasi kebutuhan bisnis. Nah, prosesnya itu seperti apa? Analisis kebutuhan bisnis dilakukan untuk mengidentifikasi area di mana teknologi informasi dapat memberikan nilai tambah. Itu prosesnya. Lalu bagaimana mengimplementasikannya, yaitu penggunaan teknik analisis seperti wawancara, survei, dan observasi untuk memahami kebutuhan bisnis. Penggunaan perangkat lunak ERP, Enterprise Resource Planning, untuk mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis. Contohnya seperti ERP itu seperti manajemen di dalam perusahaan. Nah, perangkat lunaknya itu dibuat seperti bagaimana absen karyawan dan lain-lain. Lalu ada pengembangan sistem. Prosesnya seperti apa? Yaitu pembuatan dan pengembangan sistem informasi sesuai dengan kebutuhan bisnis. Nah, implementasinya bagaimana? Penggunaan metodologi pengembangan seperti Scrum atau Agile untuk memastikan keluasan dalam memenuhi perubahan kebutuhan. Penerapan teknologi terkini untuk memastikan efisiensi dan keberlanjutan. Nah, jika sistem sudah dibuat, lalu maka membutuhkan pengembangan itu untuk menambah bagaimana sistem itu akan lebih baik ke depannya, seperti itu. Lalu implementasi keamanan informasi. Prosesnya seperti perlindungan data dan informasi organisasi dari ancaman keamanan. Apa yang harus dilakukan? Yaitu penerapan kebijakan keamanan informasi, penggunaan firewall seperti di website perusahaan atau website untuk internal perusahaan tersebut. Nah, itu dibutuhkan firewall untuk menjaga keamanan data dan tidak tersebar kemana-mana. Lalu ada enkripsi data dan pelatihan keamanan untuk karyawan. Nah, untuk menjaga keamanan tersebut dibutuhkan juga karyawan yang memahami tentang keamanan cyber, seperti menambahkan firewall di website, lalu melakukan backup data, setiap backup data berkala untuk agar tidak, semisal ada serangan dari hacker, nah data di server tersebut hilang, nah jadi ada backup datanya, jadi lebih aman seperti itu. Lalu ada manajemen basis data. Prosesnya yaitu pemeliharaan dan manajemen basis data untuk mendukung operasi bisnis. Implementasiannya yaitu menggunakan sistem basis data terkini, implementasi rutin backup, dan pemantauan kinerja basis data yang saya sebutkan sebelumnya tadi. Database itu perlu ada backup data dan
harus selalu dipantau agar data tersebut aman dan terjaga. Lalu ada integrasi sistem. Prosesnya yaitu mengintegrasikan berbagai sistem informasi yang ada dalam organisasi. Implementasinya bagaimana? Penggunaan middleware atau integrasi API untuk memastikan komunikasi yang mulus antara sistem yang berbeda. Contohnya seperti ada suatu website punya perusahaan A. Nah, ini induk perusahaannya, lalu ada perusahaan B juga membuat suatu software. Nah, mereka ingin melakukan mengintegrasikan sistem tersebut, jadi saling terhubung. Nah, di situ dibutuhkan API. Untuk API itu sebagai jembatan untuk komunikasi antara sistem dengan sistem. Banyak contohnya, banyak sekarang digunakan di mana saja API tersebut. Termasuk saya juga menggunakan API untuk membuat sistemnya agar terintegrasi. Lalu manajemen proyek TI. Prosesnya untuk memanajemennya adalah perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proyek teknologi informasi. Implementasinya yaitu penerapan metodologi manajemen proyek seperti PMBOK atau PRINCE. Penggunaan perangkat lunak manajemen proyek untuk pelacakan dan pengolahan proyek. Nah, dalam teknologi informasi pun dibutuhkan manajemen agar semua proses bisnis dan proses kerja itu teratur, tidak berantakan kemana-mana gitu istilahnya. Jadi teratur step by step, lalu ada apa yang dibutuhkan dan tidak dibutuhkan. Nah, di dalam manajemen ini diperlukan untuk hal tersebut. Lalu ada pemeliharaan dan dukungan sistem. Prosesnya itu menjaga dan mendukung sistem informasi yang sudah diimplementasikan. Implementasinya yaitu pemantauan kinerja sistem secara rutin, peningkatan sistem sesuai kebutuhan, dan penyediaan dukungan teknis yang efektif. Nah, pemeliharaan dan dukungan sistem ini itu sangat-sangat diperlukan dalam sebuah software. Karena software tersebut pun perlu rutin dicek apakah sudah overload data atau ada bugs tertentu. Nah, itu bisa, kalau ada bugs bisa dihubungi developer yang membuat software tersebut, lalu melaporkannya dan akan segera dibutuhkan. Untuk pemantauan istilahnya. Lalu ada pelatihan pengguna. Prosesnya itu memberikan pelatihan kepada pengguna agar dapat menggunakan sistem dengan efektif. Implementasinya itu pengembangan modul pelatihan online atau offline, penyelenggaraan pelatihan rutin, dan penciptaan dokumentasi yang jelas. Nah, setelah software atau aplikasi yang sudah dibuat oleh developer, itu memang dibutuhkan untuk dokumentasi aplikasi, cara penggunaan aplikasi tersebut, karena akan digunakan oleh banyak orang. Tidak mungkin untuk satu atau dua orang, pasti akan banyak digunakan oleh banyak orang. Nah, di situ dibutuhkan dokumentasi agar bisa menggunakan aplikasi tersebut. Lalu ada pelatihan itu untuk karyawan-karyawan yang akan menggunakan aplikasi tersebut. Bisa online atau offline, misalkan pakai Zoom meeting, atau offline misalkan di acara-acara di gedung di mana seperti itu. Lalu ada evaluasi kinerja sistem. Prosesnya itu evaluasi terus-menerus untuk memastikan sistem memberikan nilai tambah yang diinginkan. Implementasinya pemantauan kinerja sistem, analisis data penggunaan, dan umpan balik dari pengguna untuk identifikasi area perbaikan. Nah,
aplikasi atau sistem yang sudah dibuat pasti akan dipakai. Setelah itu pasti ada feedback dari user yang menggunakan aplikasi tersebut. Nah, disitulah tahap evaluasi dibutuhkan agar sistem bisa dikembangkan agar lebih baik dan lebih memudahkan pengguna dalam menggunakan aplikasi tersebut. Itu ada dan bisa request beberapa perbaikan atau request fitur lagi seperti itu. Nah, kesimpulannya, dengan mengintegrasikan teknologi informasi ke dalam proses bisnis, organisasi dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saingnya di pasar. Implementasi ini memerlukan pemahaman mendalam tentang kebutuhan bisnis dan kemampuan teknologi informasi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, jika suatu perusahaan sudah menggunakan teknologi informasi, maka itu sangat jauh berbeda dengan cara konvensional, karena dengan menggunakan teknologi informasi sekarang ini itu memudahkan dalam pekerjaan dan lain-lain. Dengan mendata barang misalkan, itu tidak perlu harus mencatat lagi, dan kita harus tinggal input ke dalam aplikasi yang sudah dibuat. Nah, aplikasi itu bisa berupa pendataan barang, atau misalkan untuk aplikasi pendataan karyawan. Nah, di sana bisa ada menu gaji karyawan, kayak atau ada reimburse, lembur, dan lain-lain, semua terdata dengan rapi dan terstruktur, tidak lagi dengan memakai cara konvensional dengan tulis-tulis, dan itu akan menggunakan waktu yang lama. Maka dari itu dengan adanya teknologi informasi ini, semua keperluan itu akan sangat mudah di masa sekarang. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang saya sampaikan dalam materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ditambahkan atau ingin menambahkan sesuatu, kita bisa berdiskusi untuk menambah materi tersebut akan lebih baik. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.